Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita sedang berada di sebuah lesehan, yang dimana lesehan ini berada di dataran tinggi. Dan di sini di acara talkshow kita yang bernama Spektakuler Salam Olahraga. Salam olahraga. Kali ini saya ditemani oleh co-host saya yang bernama Muhammad Yusuf. Dan kali ini di sini talkshow kita akan membahas sebuah tema yang dimana sedang ramai sekali, yaitu tentang fans club yang dimana sekarang ini sedang mendekati dengan Euro. Dan di sini juga saya sedang berada dengan narasumber saya yang bernama Nama saya Muhammad Dir Ramadan. Nama saya Ridwan Suarsoyo. Oke, dan kali ini kita akan membahas tentang masalah dalam fans club atau permasalahan dalam fans club. Kali ini kita akan bersama narasumber yang membahas tentang liga di dalam negeri dan liga di luar negeri. Kalau liga di dalam negeri nanti kita akan tanya sama Ridwan, kalau liga di luar negeri nanti kita akan tanya sama Daryl. Untuk narasumber, saya punya pertanyaan nih ya. Kalau menurut narasumber gimana ya perbedaan kenapa di sepak bola luar negeri bisa lebih maju dibanding sepak bola Indonesia? Apa tuh Mungkin perbedaannya? mau jawab dulu. Situ dulu. Mungkin pertama dari sejarah juga kan, sepak bola kita sangat tertinggal dari dimana pada saat awal sepak bola modern itu di era 2008-2010 di negara luar sana itu seperti di Eropa terutama itu kan awalnya di 2008-2010, sedangkan kita masih sepak bolanya masih kurang di situ dalam pengelolaan, sistem liganya itu masih kurang jelas karena kita awal liganya itu masih jelasnya itu di awal tahun 2000-an, sedangkan di Eropa ini udah mulai tuh dari tahun 90-an bahkan gitu. Dan dari timnya juga nih, ini saya kan narasumber dari tim luar, kan nyambung juga kan. Saya menambahkan, terus dari pengelolaan tim, menurut saya di tim Indonesia ini baru profesional tuh di era-era 2017 sampai sekarang, sampai saat ini. Dulu menurut saya belum profesional, masih permasalahan gaji, penunggakan tuh masih sering terjadi gitu. Nah kalau menurut itu apa nih? Jadi menurut saya ya federasinya ya dari atasnya kayak pembinaan dari bawah gitu. Pembinaan usia muda gitu. Pembinaan usia muda kayak federasi PSSI-nya tuh kayak nggak mau maju gitu. Jadi kesannya tuh nggak kayak negara-negara tetangga gitu, Vietnam yang udah ngebina dari Pemain mudanya dari U16 gitu. kan sekarang kelihatan Vietnam Merajalelanya kan di sepak bola Asia. lebih dominasi lah ya di Asia Betul, Tenggara, betul. Vietnam. Bahkan udah Asia gitu menurut Dan saya. dia masih bisa kalau menurut saya nih pemain naturalisasi di Vietnam tuh rata-rata berhasil. Jadi Betul. mereka tuh nggak sembarang naturalisasi Nah, kayak itu. Indonesia tuh pemain yang bersinar sedikit langsung naturalisasi. Nah, Tapi begitu masuk timnas nggak ada prestasinya sama Nah, itu, sekali, Bang. nggak ada kontribusi. Makanya pendapat saya sendiri mengenai naturalisasi di sepak bola Indonesia kita ini bukan karena keturunan dan juga kualitas, karena kita lihat Vietnam, Thailand, bahkan Malaysia tidak main-main untuk memilih pemain naturalisasi, tidak hanya dari keturunan saja, tetapi dari kualitas dan pengalaman mental juga dilihat. Tetapi kalau di Indonesia menaturalisasi pemain itu dikarenakan untuk kualitas timnya sendiri agar menambah kuota pemain asing gitu. Kalau dari pengaruh fisiknya, Pengaruh fisik sebagai naturalisasi juga sangat berpengaruh. Kan kita Sangat, fisik dan berbeda. menurut saya sangat, dikarenakan pemain naturalisasi di Indonesia ini umurnya itu yang notabene-nya umur yang dalam waktu setahun 2 tahun itu harus rehat seperti umur 30-an tuh kan. Nah, beda dengan seperti Malaysia, Thailand yang menaturalisasi pemain itu masih umur produktif seperti 25 tahun, 26 tahun, bahkan 23 tahun gitu kan. Rita mungkin mau nambahkan? jika bicara fisik ya jelas pemain kita kalah ya. Iya. Makanya kita harusnya naturalisasi karena ya emang udah kalah di Asia juga kalah, gimana Eropa. Nah ya makanya kita tuh penting banget naturalisasi, tapi ya naturalisasinya ya harus milih-milih gitu, Nggak sembarangan nggak ya. sembarangan, nggak yang udah Kalau 30 ke atas. gue punya pertanyaan, kalau
alasan lo apa sih? Kenapa lu lebih milih dukung klub dalam negeri, dan kalau lu kenapa lebih milih klub di dukung klub luar negeri? Apa alasannya? Pasti ada alasannya dong. Mungkin sekarang Ridwan dulu kali ya. Alasan saya kan dalam negeri saya kan suka klub sepak bola Oh iya, Persija. kalau boleh tahu apa? Suka klub Persija Jakarta. Itu awal mulanya emang dari keluarga saya, terus juga lingkungan di sekitar rumah saya. Kebetulan dulu tuh biasa gitu nonton langsung ke stadion. Terus ya Bandung. iya saya kayak penasaran aja nih, akhirnya ikut. Nah pas ikut Tagihan jadinya. iya kayak ketagihan, akhirnya dapet lah gitu lah pokoknya. Nah, Ya emang hiburan masyarakat lah. kebetulan saya emang dari keluarga yang semuanya suka bola sih. Nah, pas banget. Ya ada yang tambahkan? Apa tadi kalau saya apa nih? Klub luar berarti. Oh iya. Nah, kalau dukung klub luar negeri gitu. kalau saya nih sebenarnya seimbang di antara klub lokal dan juga klub luar. Tetapi kenapa saya lebih sebenarnya saya nggak lebih memilih sih, tapi untuk kalau secara pengelolaan, sistem dan sebagainya memang klub luar ini sangat profesional gitu dalam memanusiakan pemainnya begitu. Karena Sangat serius dalam membina talenta nah, muda. itu juga yang kedua. Dan produk-produk binaannya itu apa ya? Dikembangkan begitu, dikembangkan. Jadi makanya saya lebih memilih karena dari secara profesionalitas gitu. Kenapa saya lebih memilih tim luar? Tapi bukan karena saya nggak kurang nasionalis atau bagaimana. Saya suka juga tim lokal, Persija Jakarta juga, ya kan? Dari keluarga juga. Nah, tapi saya melihat dari sisi cara tim tersebut mengelolanya. Karena di Indonesia ini menurut saya masih kurang dalam menghargai pemainnya gitu. Tapi dari sisi ini ya, fans club dari apa? Dalam Supporter. negeri, supporter ya. Terus kalian nih sebagai fans di dalam negeri nih, dari Indonesia ini ingin mengikuti peraturan yang ada di luar dalam pengelolaan tim ya, dalam pengelolaan dan lain-lain. Untuk kalian itu kira-kira bisa nggak sih dalam mengikuti hal itu? Menurut saya bisa aja sih. Ya Balik lagi balik proses. lagi iya. Semua juga butuh proses. Ini yang dilakukan Persija sekarang menurut saya udah benar. Udah benar dan apa udah mulai kebentuk lah fondasinya, ya tinggal melanjutin aja walaupun kayak masih kalah jauh gitu sama bola-bola sama klub-klub dari luar. Ya mungkin bertahap lah. mungkin butuh 10 sampai 15 tahun lagi sih Untuk sampai Iya. kalau sepak bola Asia mungkin ya. iya. Betul. Kalau saya sih mungkin udah cukup dari Ridwan karena Oh, kalau klub luar pasti punya dong jagoan masing-masing. betul. Kalau dari Daryl jagoan apa nih? Gua sih Manchester United abis, glory Man United. Kalau saya Ridwan rivalitas. Waduh, clash. Ada tapi pakai Barca. Waduh, nggak ada lagi salah mungkin, nggak ada lagi di wardrobe-nya nggak ada lagi. Iya juga. Saya juga MU pakainya Jordan Taksim kan. Itu fans club Asianya. Enggak sih, nggak fans club karena saya lihat dari Johor ini menurut saya tim Kagum lah ya. karena dari pengembangan fasilitasnya, infrastruktur, tim udah mulai bagus. sangat bagus Sangat menurut bagus saya di Asia. dari di Asia. juga. Karena di Asia ini menurut saya dalam mengelola tim itu yang profesionalitas, yang ngasih bonus ke pemainnya liburan ke Dubai, ngasih liburan ke Dubai terus nyewain mobil sport satu pemain satu, itu menurut saya cuma Jordan Taksim. Makanya saya kagum lah karena cara mengelolanya itu condongnya ke arah Eropa gitu. Tapi menurut dari penjelasan tadi ya, itu kan seperti sport dan lain-lain. Berarti mereka itu kayak ada memilih kesenangan untuk ini para pemainnya agar pemainnya lebih enjoy lagi. Lebih enjoy, lebih menikmati permainannya agar pada saat bertanding pada saat itu. Jadi bosnya udah ngasih apa aja yang diminta sama pemainnya, jadi pemainnya tinggal melaksanakannya aja. Jadi bagaimana mungkin bosnya membuat pemain itu nyaman.
Jadi nantinya yang pada saat si bosnya ini menuntut harus juara, pemain siap. Jadi ada timbal balik. Nah, itu timbal balik. Kalau punya jagoan klub masing-masing pasti ada dong jagoan apa ya, pemain andalan kalian. Misalnya kayak gua nih, gua kan suka Liverpool. Gua tuh suka Liverpool dari tahun 2013 dan gua suka tuh karena ada Gerrard. Oh, Gerrard. Ya. Sama Maestro. Itu salah satu alasan gua suka Liverpool. Pasti kalau lu ada dong alasannya. Kenapa bisa suka sama MU? Kenapa bisa suka sama City? Ya kan pasti ada dong jagoan-jagoannya. Mungkin Ridwan dulu kali ya. Menurut saya sih pasti Aguero ya. Yang pindah Good. ke Barca. Aduh. Karena ya dia yang buat City jadi sebesar ini sih. Menurut saya yang bisa mau juara 5 kali. Pokoknya yang dulu Meningkatkan iya, yang dulu City belum dikenal siapa-siapa, sekarang udah segede ini, sebesar ini gitu. Gitu. Kalau untuk saya sendiri sih, kenapa saya menyukai Manchester United itu dikarenakan kita tahulah soal sejarah, soal mentalita pemain, soal legenda. Manchester United ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan awal saya suka dengan Manchester United itu pada saat Manchester United menyabet gelar treble winner tahun 2008. Pembahasan nih semakin seru ya. Pembahasan kita semakin seru tentang fans dan pendapat kita pun makin kesini makin menarik gitu. Dan kita akan menyaksikannya lagi Setelah pesan-pesan berikut ini. Aduh, buang sampah di mana ya? Di sini aja deh. Set Jal, buang apaan lu tadi tuh? Buang sampah bekas botol air mineral, Wi. Jangan buang sampah sembarangan, Jal. Sembarangan aja lu. Ntar kalau banjir gimana? Masalahnya nggak cuman diri lu doang nih yang kena banjir. Orang lain juga yang kerugian. Tapi kan gak ada yang lihat, Wi. Jadi ya nggak apa-apa kali. Lagian juga kan cuma satu sampah doang. Wah ilah Jal. Semua juga dari hal kecil, Jal. Dari diri sendiri, baru orang lain, ya kan? Kalau coba semua satu orang di seluruh dunia kayak lu buang sampah sembarangan. Jumlah penduduk dunia ada berapa juta? Nah segitu jumlah sampahnya, Jal. Ambil pungut. Buang sampah yang benar. Iya bener juga lu ya, Wi. Ya udah deh nih, gua ambil lagi, gua buang ke tempat sampah yang benar. Nah gitu, Jal. Besok-besok jangan kayak gitu lagi ya. Iya, Wi. Ya udah, Jal. Buang sampah pada tempatnya ya. Jangan sembarangan. Gue mau cabut dulu deh. Makasih, Jal. Ya udah ya, Wi, sama-sama. Makasih juga ya, Wi, udah ngingetin. Oke semuanya, selamat datang kembali di acara kita, di talkshow kita, yaitu Sportakuler. Salam olahraga. Salam olahraga. Kalau dari segi rivalitas, satu sisi Manchester United, satu sisi Manchester City. Apakah rivalitas di Inggris tuh sama seperti rivalitas di Indonesia? Gimana? Menurut saya sama aja, yang ngebedain tuh kayak supporternya gitu. Kalau supporter apa contohnya rivalitasnya itu kayak Persib Bandung sama Persija Jakarta, rivalitasnya Persebaya sama Arema. Iya, apa seperti itu, apa sampai pukul-pukulan. itu kan yang pukul-pukulan tuh kan supporternya ya. Yang memang kita ketinggalan dari kita ketinggalan dari sepak bola luar ya. Balik lagi edukasi ke supporter dan kedewasaan. Iya, kedewasaan supporter. Edukasi sudah, tapi dari supporter lokal terutama dari kedua belah pihak antara Persib Bandung dan Persija Jakarta nih tidak ada kedewasaan. Walaupun dari atas-atasnya sudah berdamai. Mungkin menurut saya itu rivalitas yang ditanamkan sih, rivalitas yang Iya. apa ya, yang menjadi stigma, rivalitas yang menjadi stigma buat Viking sama The Jackmania tuh stigmanya semua orang tuh pokoknya mereka berantem gitu, mereka musuhan. Ya menurut saya rivalitas tuh penting ya, karena rivalitas tuh bumbu
bagian dari sepak bagian bola. iya bumbu dari Kalau nggak sepak ada bola. rivalitas ya sama aja kayak Iya, nonton saya bioskop. setuju. Iya. Kita nonton bola yang mana ada 2 tim dan 2 pendukung yang sama-sama berbeda kesukaannya. Nah, wajar adanya rivalitas, tetapi salahnya di Indonesia ini mungkin di luar tuh ada keributan, ada pukulan, tetapi tangan kosong. Berbeda dengan di negara kita ini, yang mana rivalitasnya ini berujung kematian, seperti menggunakan parang, senjata tajam gitu. Gimana? Kalau menurut Tuan? Ya sudah cukup sih. Kalau di luar negeri, gak usah di luar negeri itu banyak sih ya yang penggunaan VAR tuh sukses, maksudnya banyak yang menyukainya. Tapi kalau di Liga Inggris nih ya, penggunaan VAR tuh kontroversial, banyak putusan-putusan wasit yang kontroversial. Dan merugikan. Kalau menurut kalian teknologi VAR tuh udah cocok belum sih diterapkan di Liga 1 di Liga Indonesia? Apa memang belum levelnya atau belum sepantasnya di Liga 1? Menurut saya sama sekali belum cocok ya. Karena buat nerapin jadwal-jadwal liga segala macam kita masih sering amburadul gitu, masih sering nggak konsisten lah. Konsisten ya, betul. Kayak hari pertama pertandingan diundur. Kayak contoh simpelnya kayak kenapa VAR juga belum cocok digunakan di Indonesia. Pertama, soal budget dan sumber daya manusia kita masih kurang dalam teknologi. Dan yang ketiga, soal yang izin keramaian, kita ya boleh lihat contoh lah di luar sana kan. Liga-liga udah berjalan. Liga-liga sudah berjalan, bahkan musim depan tuh sudah ada penontonnya gitu. Nah, di Indonesia ini sampai saat ini pun belum ada kejelasan. Bahkan di awal Desember akhir November itu sudah ada surat yang tertulis tuh mengenai liga akan dimulai di pertengahan Desember, tetapi karena izin keramaian dan lain sebagainya dan malah mengutamakan pilkada itu menjadi Tanggal 10 Juli. jadi malah ini rencananya. nah itu kan 10 Juli tuh. Ini yang November Desember tuh kan udah ada tuh. Nah tapi karena yaitu soal kepolisian ini yang memang ribet, dan di sepak bola kita itu udah mencampuri urusan politik dan sepak bola gitu. Di luar sana juga, tetapi nggak kental gitu urusan politik dan sepak bola dicampur tangan. Tapi kenapa penggunaan VAR di Inggris lebih kontroversial dibanding dengan negara-negara lain? Kenapa? Apa di Inggris masih ada wasit-wasit yang berpihak condong ke sebelah atau seperti apa? Menurut saya sendiri itu saya kurang tahu, tetapi soal VAR ini menurut saya dalam sepak bola itu ada sebuah drama yang sebelumnya banyak keputusan-keputusan kontroversial tanpa adanya VAR, tapi sekarang udah adanya VAR tapi tetap kontroversial. Mungkin itu bagian dari sepak bola, yaitu drama gitu. Betul. Sepak bola tanpa drama ada yang kurang rasa. Betul. Iya. Menurut saya dari FA-nya ya, kenapa VAR di Inggris tuh kurang berjalan begitu baik ya, karena dari FA-nya tuh kayak regulasi buat ngelihat VAR tuh kayak beda gitu, iya nggak sih? Kayak dia nggak langsung ngeliat ke TV gitu. Iya. Jadi ya semua tergantung wasit sih itu. Sekarang kan euforianya Euro. Pertandingan juga ada yang mulai beberapa Ya kemarin beberapa match tadi malam ya, Tadi malam, Italia Italia nonton. lawan Turki. berapa kalau boleh tahu? 3-0. 3-0. Betul. Ini kalau dari kalian ya, kan itu Euro ini udah berjalan dulu ya. Nah, pasti kalian juga tahu kan dari setiap tim ini, dari pemainnya itu pasti tahu. Dan menurut kalian sendiri nih, dari masing-masing pemain ini nih, yang menurut kalian akan bersinar di Euro ini, menurut kalian tuh apa ya? Kalau dilihat dari permainan yang jauh ini gitu. Pemain masing-masing Secara individual. Negara nih Masing-masing Negara siapapun. pemain Euro. muda apa non Bebas. bebas. Kalau saya sih banyak sih ya, kayak Mbappe, Coba sebut Havertz, tiga. Mbappe, Havertz, terus siapa lagi Tiap negara dong. Oh, Nah, jadi kalau Prancis tuh Mbappe kalau menurut saya. Kalau Turki ini Cengiz Under. Cengiz Under. Kalau Jerman ya kayak Havertz. kayak Havertz.
Kalau menurut Daryl gimana nih? Kalau menurutku nih, pertama ada Inggris negaranya, kedua ada Prancis. Inggris siapa tuh Inggris? Inggris ada, kalau saya pribadi ya, Inggris tuh Jadon Sancho. Jadon Sancho. Itu kualitas dia di Dortmund, dan mungkin di setiap musim transfer tuh isu kepindahan Jadon Sancho tuh sangat kental lah, sangat panas gitu. Sekarang pindah. juga katanya mau ke Manchester United. Betul sekali. Dengan biaya transfer yang sangat besar. Nah, itu kan nggak tahu itu isu. Isunya Nah, udah Dortmund kalah ada di dua kan kesepakatan. yang masuk timnas Inggris. Jude Bellingham ya? Di Bellingham Jude ya. Bellingham ya? Itu pemain muda banget Udah itu, 12 tahun ya. Cuma udah sukses coba kita. Nah, kalau dari Prancis saya setuju dengan Mbappe. Tapi mungkin kalau Mbappe kita boleh lihat deh di Piala Dunia 2018 ganasnya segimana. Iya, betul. Nah, Dan mungkin- usia masih muda sekali. Nah, Ya. betul. Mungkin kita bisa lihat seperti Kingsley Coman yang final Champions League tahun kemarin jadi kuncian Munchen jadi juara kan Champions League tuh. Kingsley Coman tuh boleh tuh Kingsley Coman. Dan satu lagi menurut saya Belanda, Belanda. Maestro Frankie Frankie de de Jong. Itu menurut saya nanti MVP-nya sih Frankie de Jong, karena ya lini tengah dari di timnya sendiri pada saat masih di Ajax, di Barca, dan sekarang di Belanda hidup permainannya tuh. Setuju gak sih kalau Frankie de Jong tuh disebut sebagai the next Iniesta? Menurut kita nih, Kalau saya sih setuju nggak setuju ya, kalau Iniesta tuh kalau tanpa ada Safinya tuh kayak ada yang kurang gitu. boleh kelihatan deh setelah Xavi pensiun Iniesta bagaimana. Kalau ada tandem dari Frankie de Jong juga mungkin bisa jadi. Ya, belum Iya, bertemu lah ya. belum tandem. ketemu. Kalau menurut saya sendiri Frankie de Jong nih, dia itu bukan lebih mirip ke Iniesta, tapi lebih mirip ke Xavi, karena Frankie de Jong ini sosok yang menghidupkan lini tengah, bagaimana ia cara memulai penyerangan, bagaimana cara ia bertahan, itu tuh ada di tubuh si Frankie de Jong. Dia lebih mengarah ke Xavi atau Paul Scholes menurut saya. Wah ada deh tandemnya si Pedri ya. Iniesta tuh Pedri tahu nggak? Pedri tahu. Pedri itu Pemain muda juga Barca. pemain muda Barca juga. Kalau saya sih di Euro jagoinnya Portugal sih ya Portugal. sekarang. Nah, kalau itu apa nih? Jerman dong. Jerman. Kalau Joko nih Joko. Portugal. Portugal. Portugal udah lumayan lengkap sih kalau saya bilang. Iya. Di sekarang lini depannya Bernardo Silva itu lini kan. tengah. Oh, lini tengah itu. Bernardo Silva, Bruno Bruno Fernandes. Fernandes, lini depan Joao Felix, Iya. Cristiano Ronaldo. Sama satu lagi yang main di Bundesliga tuh jadi top Oh, skor Andre di Silva. Andre Silva. Sama belakang Ruben Dias, yang PP itu udah lumayan menurut saya. Kalau saya sih masih 50-50 di antara Inggris dan juga Prancis. Karena menurut saya final nanti ini Inggris sama Prancis. Inggris. Karena tapi tetap Prancis sih. Karena mental dan lain sebagainya Prancis ini lebih siap karena juara dunia kan, Piala Dunia 2018 kemarin, dan komposisi pemainnya hampir 11-12 lah. Bedanya ada sosok Karim Benzema yang balik gitu. Nah, kalau Inggris ini kita tidak perlu dilihat lagi, tidak perlu diragukan lagi kualitas di Piala Dunia kemarin kan. Sosok kuda hitam di Inggris tuh di Piala Dunia 2018, tapi berhasil sampai semifinal bahkan. Nah, makanya itu mungkin di Euro sekarang nih yang seharusnya di 2020 tapi ditunda kan, final Inggris Prancis. Prediksi saya sih agak beda ya. Kalau saya Prancis Jerman sih. Rata-rata ada Prancisnya ya. Iya, emang tim paling Ya, kuat sekarang gimana sih. ya? Timnas paling kuat menurut saya. Di Prancis ini pemain muda dan pengalamannya yang nggak perlu diragukan lagi, pengalaman dan mental. Boleh dilihat seperti lini tengahnya Hosem Awar tuh, terus Paul Pogba. Tapi jangan lupakan Kante. negara kuda hitam juga. Iya, itu dia Negara-negara karena kuda hitam yang bisa. Prancis Wales. Prancis nyesek kan tuh di 2016 tuh
Prancis nyesek dikalahin sama Portugal 1-0. Iya. Tapi Portugal sekarang udah nggak disebut Lebih kuda lengkap, hitam, lebih loh. lengkap. Udah bukan Udah bisa. bukan Kuda hitam, Udah bukan kuda hitam Portugal Iya. sekarang. Lebih kuat dia sekarang. Oke, dari pembahasan tadi tuh kita tuh semakin membahas lebih dalam lagi ya mengenai sepak bola dari fans klub masing-masing. Nah, kita akan melanjutkan percakapan kita nanti lagi di talk show ini. Woi Jal, mau kemana lu? Mau ke depan wi buat cari makanan. Lah kok kagak pakai masker Jal? Kan deket wi, cuma ke supermarket depan doang buat beli makan. Tetep aja Jal, mau deket mau jauh harus ngikutin anjuran pemerintah Jal, pakai 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Walaupun deket, itu harus tetap pakai masker Jal. Enggak ah, orang cuma sebentar wi, enggak lama. Tetep aja Jal, mau sebentar, mau lama. Virus mah kalau kena ya lu ntar nyebar ke yang lain, ke keluarga, ke teman-teman. Jangan mikirin diri sendiri lah. Pikirin juga orang lain. Gi, balik lagi, ambil masker. Yaudah wi, iya nih, gue pulang lagi ambil masker. Makasih ya wi, udah diingetin. Iya Jal, sama-sama. Besok-besok lu yang ngingetin orang lain Jal ya. Jangan sampai diingetin mulu. Oke, semuanya kembali lagi di talk show kita yaitu Spektakuler. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kali ini yang semakin seru juga. Dimana Euro ini kan sudah mulai berjalan. Nah, jika dari pihak Euro tersebut ingin mendatangkan penonton di stadion tersebut. Nah, di saat ini kan sedang adanya pandemi. Nah, menurut kalian efektif tidak hal tersebut? Kalau menurut saya pribadi efektif, tapi tetap mematuhi protokol-protokol COVID-19 yang mana yang tadinya kapasitas stadion itu 80.000, di stadion hanya bisa 50.000, 30.000, mungkin bahkan kurang dari 50.000, agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, terus yang kedua sangat efektif lah, karena pagelaran-pagelaran turnamen nasional itu tuh tidak luput dari peran-peran penontonnya yang unik, pakai kostum yang badannya dicat ya kan, mukanya dicat negaranya, terus pakai topi topi badut dan lain sebagainya. Itu peran supporter tuh di saat event-event olahraga sepak bola resmi tuh perannya sangat penting. Pengaruh bagi para pemain juga. Memeriahkan gitu. Mental juga kerasa. Kalau nggak ada penontonnya, ya sama ya nonton bioskop. Kayak main bola di lapangan tadi sih. Makanya Euro tahun kemarin kan ditunda kan? Iya, karena COVID dan awal-awal COVID juga kan itu. Tidak mau mengurangi euforia. Iya, bukan? UEFA tuh betul. nggak ada penonton gitu, harus ada penonton. Itu kan Euro yang meriah. Iya. Jadi kalau di masa COVID ini jadi kayak Iya. Itulah. Ada meriah. Kalau tanggapan kalian gimana nih tentang liga baru yang gagal bergulir tuh? Yang seperti ada Juventus, Real Madrid, Barcelona. Apa sih namanya? UEFA Super League. UEFA Super League. Itu menurut saya gebrakan dari presiden dari Real Madrid ya. Atau memang itu hanya apa ya? Strategi untuk menggertak FIFA. Iya, memang konsepnya kayak gitu sih, buat gertak FIFA yang kayak seenaknya aja gitu. Apalagi banyak petinggi FIFA yang korup ya. Iya. Betul sekali itu dia. Kayak pertandingan jangka waktunya sangat dekat, membuat pemain seperti kayak Robot. Kelelahan ya, Robot. kelelahan. Jadi misal Sabtu Minggu mereka harus main di klub, ntar Selasa dan Rabu bahkan udah main buat tim nasionalnya gitu. Apalagi diadakan UEFA National League ya, itu buat bikin jadwal kacau lah. Terus menurut pendapat saya pribadi mengenai UEFA Super League itu, nah itu gertakan dari sistem FIFA UEFA yang mungkin sangat tidak jelas dari presiden klub sendiri, karena ya kita sudah lihat lah UEFA bagaimana kotornya, FIFA bagaimana kotornya, mungkin itu gebrakannya seperti itu. Tapi
dari sisi lain tim tersebut itu tidak maulah keluar dari Liga Champion, Piala Eropa, karena itu Liga Champion, Piala Eropa itu Ya, bukan paling bergengsi lah. bergengsi dan bukan baru mulai setahun 2 tahun, itu udah puluhan tahun begitu. Makanya itu udah bagian gertakan saja, mungkin drama lah. Drama. Heeh. Kalau tanggapan kalian nih tentang klub Liga 2 di Indonesia yang diakuisisi sama artis-artis Artis. tuh, apa memang artis-artis itu niat memajukan sepak bola Indonesia atau hanya sekedar cari nama saja? Gitu kan? Menurut saya ya niatnya sih udah baik ya, mau ya Peduli sih iya mau gitu. peduli gitu. Kalau dia memang mau naikin namanya doang sih ya pasti bakal redup-redup juga sih menurut saya. Karena sepak bola Indonesia tuh peluang bisnisnya sih gede kalau dimaksimalin gitu. Dioptimalkan. Punya banyak potensi. Iya mereka. banyak potensi. Karena ya kita tahu sendiri lah fans di Indonesia tuh Kayak gimana kayak besarnya gimana kan. fanatiknya. Fanatiknya, rela-rela Iya. timnya lah Salah satu olahraga terbesar di Iya, Indonesia. betul sekali. Misal timnya bertanding ke Jayapura, itu supporter-supporternya bisa terbang ke Jayapura, ke Kalimantan, itu kan bagian dari fanatik, Betul, bagian dari fanatisme, kecintaan. fanatisme. Nah mungkin si artis ini melihatlah dari supporter-supporter ini dan jadi peluang bisnis. Kalau soal si artis ini mungkin bukan karena kecintaannya, tapi melihat lebih ke arah bisnisnya, Peluang bisnis. bisnisnya begitu, dan secara tidak langsung meningkatkan pamor dari artis tersebut. Pendapat saya sih seperti itu. Kalau menurut kalian dari yang tadi ya artis tersebut, nah itu dapat menurunkan dari apa sisi fans club dari Indonesia nggak? Maksudnya dari sisi para pemain di Indonesia itu bukan performa dari mereka, dari nama mereka gitu. Menurut saya malah meningkatkan ya kalau kayak gitu. Meningkatkan jadi kayak gimana ya? Udah naik aja gitu. Kalau artis yang megang jadi semangat, bayarannya jelas. Ya pokoknya untuk saya sih pesannya ya, karena tidak hanya kecintaan dari penduduk lokalnya saja, tetapi si fans dari artis tersebut jadi menyukai tim tersebut juga. Itu perlu sih menurut saya. Itu Tapi apakah itu termasuk overpower finansial dibanding klub-klub yang lain? Karena Tidak menurut masalah saya- sih kalau menurut saya. tidak Karena masalah. klub-klub lain juga pasti bakal berlomba-lomba Betul. mendatangkan pemain yang sama kayak yang Jadi- punya artis ya. Jadi ada celah bisnis baru di dunia sepak bola Indonesia lewat seperti media sosial, perkembangan teknologi, lewat influencer. Menurut saya seperti itu. Oke, dari pembahasan kita tadi kan itu sangat menarik ya. Nah, untuk dari kalian berdua nih, kesan-pesan kalian ini sebagai fans klub ya, untuk fans klub Indonesia atau apapun itu seperti apa? Sepak bola Indonesia sama Iya, luar. sepak bola juga. Kalau menurut saya sepak bola Indonesia dulu dah. Ya semoga liga berjalan sesuai jadwal dulu lah. Kayak jadwal nggak diundur-undur. Pokoknya semua harus berjalan dulu dah. Jangan molor-molor. Ya, Federasi juga bakal. kalau dari saudara Saya Yeril? kalau dari saya pribadi ya kita nggak usah muluk-muluk ngikutin Liga Eropa, Liga luar sana yang sudah sangat berkembang, tetapi kejauhan. Kita ngeliatin Kan kita harus fokus dengan liga kita dengan betul, seperti yang tadi Rituan bilang, kurang-kurangin memolor-molor pertandingan. karena kita tidak bisa membandingkan progres mereka dengan progres kita. Beda juga kan soal dana kan, dari soal Iya, dana betul. sudah jauh kan. Nah makanya kita lebih mengoptimalkan. Boleh kita melihat jadi cerminan boleh, tetapi kita ngelihatlah dari sisi-sisi lain, seperti kita masih kurangnya dalam pembinaan usia muda, terus lebih memilih event-event besar gitu. Itu sih. Jadi pesan saya untuk sepak bola Indonesia bahkan luar, teruslah berkembang, cari celah bisnisnya gitu, karena sepak bola tuh memang udah bagian dari bisnis gitu. Sekian Itulah
talkshow dari kita ya. dengan narasumber Muhammad Deril Ramadan dan Ridwan Suarsoyo bersama host kita Joko Adikusumo dan saya sendiri co-host Muhammad Yusuf Iksan. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Sepak bola. Sejarah panjang sepak bola. Indonesia kelewat berharga. Sepak bola bukan tontonan semata, tetapi alat untuk pemersatu bangsa. Sekulit bundar punya efek magis. Bisa buat kita tertawa, senang, bahkan menangis. Banyak hal bisa dipetik darinya. Mulai dari kebersamaan, pantang menyerah, juga kerjasama. Permainan dari kaki ke kaki yang terorganisir. Juga tiki-taka yang memanjakan mata. Pernah suatu masa sepak bola mempersatukan. Namun kini, sepak bola justru memakan korban. Sepak bola kita sudah ternodai. Indonesia dikotori oleh para penggemarnya sendiri. Siapapun para pecinta sepak bola harus memutus siklus yang menumbalkan nyawa. Mari jangan berpikir sempit. Jangan main sambit hanya demi hal gila. Sepak bola kan yang kena getahnya. Kini sudah banyak yang menanggung duka. Masih mau nyawa terbuang percuma? Bukan kebahagiaan jika di atas tangisan. Tak ada kebanggaan di atas batu nisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.